Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya al-ikhwan, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas terakhir masalah jahiliyah yang ke-91, ya, yakni orang-orang jahiliyah mereka melakukan kezaliman dan membanggakan kezaliman mereka. Nah, ini walaupun tidak semuanya, tapi ini banyak, ya, bisa dibilang mayoritas. Makanya bisa dikatakan mereka melegalkan kezaliman gitu. Walaupun tidak semuanya, tapi mayoritas begitu. Maka Islam pun melarang kezaliman dan memberikan hukuman bagi orang yang berbuat zalim. Ada kisos bagi orang yang berbuat zalim. Yang memukul, balas dipukul. Yang menendang, balas ditendang. Yang membunuh, berarti harus dibunuh kalau memang tidak dimaafkan oleh keluarga korban, ya. Ini dalam Islam. Dan dengan tegakkan hukum Islam, maka keamanan akan menyeliputi suatu daerah, dan akan ada kecintaan, kasih sayang sesama kaum muslimin, dan tidak ada lagi kekacauan. Tapi kalau tidak ada ditegakkan hukum Islam, yang ada keamanan tidak terjaga, kekacauan merajalela, pertumpahan darah di mana-mana. Ya, maka hukum Islam adalah hukum paling baik, ya, yang ada di dunia. Kalau kita menginginkan keamanan terjaga, kehormatan terjaga, harga diri terjaga, ya, diantaranya dengan cara menegakkan hukum Islam, ya, syariat Islam. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-92. Apa itu? Kata Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Inna ajalla fadailihim al-fakhru walau bihaqqin fanuhya anhu." Sesungguhnya keutamaan mereka yang paling besar yaitu membanggakan diri walaupun benar, maka dilaranglah itu. Artinya dalam Islam dilarang. Nah, ini diantara sifat jahiliyah, yakni mereka membanggakan diri, baik benar maupun tidak. Ya. Kalau di sini benar, artinya membanggakan sesuatu yang memang benar terjadi. Ya. Ini termasuk sifat jahiliyah. Seperti apa? Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan masalah yang ke-92 ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, min masail jahiliyah al-fakhru walau bihaq. Di antara sifat-sifat jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah, yaitu membanggakan diri walaupun benar-benar terjadi. Contohnya apa? Fahum yafkharuna bi af'alihim wa af'ali abaihim. Mereka orang-orang jahiliyah membanggakan perbuatan mereka dan perbuatan leluhur mereka. Nah, ini istilahnya jasa. Ya, jasa leluhur saya udah begini. Dulu leluhur saya lah yang menjaga negara ini dari serangan musuh. Dulu leluhur saya lah yang melebarkan kekuasaan Nusantara sampai sini-sini. Nah, ini sifat jahiliyah. Seperti kalau orang Quraisy, orang Arab, dan orang Quraisy membanggakan dulu leluhur Quraisy ini orang yang dihormati, mereka adalah suku terbaik di tengah-tengah orang Arab. Ya, memang kita akui setelah Islam, orang Arab masuk Islam, kita akui Quraisy adalah suku terbaik, ya, tapi bukan untuk dibangga-banggakan.
Kalau masih dibangga-banggakan, orang Quraisy membanggakan dirinya sebagai suku Quraisy, maka kehormatannya langsung jatuh. Jadi Bapak, kalau ada orang membanggakan diri, membanggakan leluhurnya, kehormatannya bukan malah jatuh dalam Islam ya. Makanya kata sini wa hadza manhiyun anhu, dan yang seperti itu terlarang. Artinya tidak boleh kita membanggakan jasa kita, membanggakan jasa leluhur kita. Ya, nggak boleh kita seperti itu. Kenapa nggak boleh? Li'annal fakhra bil a'mal yuaddi ilal i'jabi bin nafsi wa ihtiqaril akharin wa huwa manhiyun anhu wa huwa min af'al jahiliyah. Karena membanggakan amalan kita, perbuatan kita, ini mengantarkan pada sikap ujub, bangga terhadap diri sendiri dan meremehkan orang lain. Kalau sudah membanggakan diri, meremehkan orang lain, ini namanya apa? Sombong. Dan itu terlarang, kata Syekh. Ujub dan sombong, dua-duanya dosa besar. Ujub itu artinya gini, merasa kagum kepada diri sendiri karena punya mungkin harta tertentu, jabatan tertentu, dalam keadaan lupa yang memberikan itu adalah Allah. Nah, ini ujub. Dia merasa dirinya lebih tinggi, lebih pintar, dan dia lupa yang memberikan itu adalah Allah, tapi tanpa merendahkan orang lain. Ini ujub. Tapi kalau sombong plus, sudah merasa dirinya lebih tinggi, mandang orang lain rendah. Sudah merasa diri sendiri terhormat, memandang orang lain hina. Nah, ini namanya sombong, dan dua-duanya dosa besar ya. Dalam Islam itu terlarang, dan itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah, kata Syekh. Fala yajuzu lil muslim an yaftakhir. Nah, maka tidak boleh seorang muslim membanggakan dirinya, membanggakan amalannya, membanggakan kecerdasannya. Nah, termasuk amalan di sini ya, ibadah misalkan, nggak boleh dibanggakan. Ya. Kenapa? Kenapa tidak boleh dibanggakan? Li'annahu mahma badala wa mahma amila fa innahu muqassir wa la yuaddi kullama aujaballahu alaihi. Nah, ini yang paling penting nih. Kenapa kita tidak boleh membanggakan amalan kita, membanggakan ibadah kita? Karena kata Syekh, bagaimanapun seorang itu mencurahkan tenaganya dan bagaimanapun ia melakukan suatu amalan, tetap saja dia itu muqassir, kurang, nggak maksimal, istilahnya gitu. Jadi walaupun dia mencurahkan seluruh tenaganya, waktunya untuk ibadah misalkan, tetap aja dia kurang, ya, dan tidak bisa menunaikan semua yang Allah wajibkan. Betul tidak? Nah, kalau saya ya betul. Bagaimana? Mantap, betul. Kamu udah berusaha semaksimal mungkin, waktu kamu ibadah bisa menunaikan semua kewajiban Allah. Nggak bisa, kita itu lemah ya. Jadi walaupun kita mencurahkan semua waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk menunaikan hak Allah, tetap aja nggak bisa menunaikan hak Allah. Tidak sempurna, maksudnya gitu. Kenapa demikian? Di sini Syekh menyebutkan fahakumullah azim. Fahakumullah azim. Hak Allah itu amat agung, amat besar. Wa haqqul walidain azim, dan hak kedua orang tua ini juga besar, agung. Wa haqqul aqaribi azim, dan hak kerabat kita ini agung, besar. Wa alaihi huququn azimah, dan seorang muslim banyak memiliki tanggungan hak-hak yang lain yang besar. Ya. Jelas ya? Jadi nggak usah kita bahas hak inilah hak Allah lah. Hak kedua orang tua kita aja seringnya kita nggak bisa menunaikan. Belum menunaikan hak keduanya. Contohnya kan kita nih, seringnya kita kalau disuruh orang tua, tolong belikan ini. Nah, itu udah nggak menunaikan haknya. Udah mengucapkan kalau dalam bahasa Arab kalau bahasa Indonesia nah itu kan, itu termasuk durhaka pada orang tua. Nah, ini banyak kita nggak menunaikan gitu, nggak mau menuruti kemauan orang tua. Kadang ketika keinginan kita bertentangan dengan keinginan orang tua, dan orang tua tidak salah, kita lebih mendahulukan keinginan kita. Nah, berarti kita belum menunaikan hak orang tua. Ya, jadi banyak hak orang tua aja kita belum memenuhi, apalagi hak Allah.
Maka jangan bangga, saya itu hebat, saya itu soleh. Ya, belum ada apa-apanya kita ya. Dibandingkan para ulama terdahulu, dibandingkan para nabi, jauh sekali. Ya, maka kita harus rendah hati ya. Kita belum bisa menunaikan, jangankan hak Allah, hak kedua orang tua saja tidak. Jangankan kedua hak orang tua, hak kerabat saja kadang kita belum menunaikannya. Nah, kata Syekh wa alaihi hukukun azimah. Seorang muslim ini memiliki hak-hak besar yang perlu ditunaikan ya. Fa kaifa yafkharul insan idza fa'ala syai'an al-ihsan aw min al-ma'ruf aw min af'al khair ma'a annahu innama ata bi syai'in yasir. Kata Syekh ini, bagaimana bisa seseorang membanggakan dirinya jika dia melakukan suatu perbuatan baik, suatu perbuatan ma'ruf, padahal dia hanya melakukan sedikit perbuatan tersebut. Jadi bagaimana bisa, saya ini rajin sholat, padahal sholatnya cuma itu-itu aja ya. Kalaupun sholat, anggap dia udah sholat wajib, sholat sunnahnya bisa dihitung. Nah, amalannya sedikit tapi bangganya sudah luar biasa. Nah, ini sifat tercela dan ini sifat orang jahiliyah. Ya, jangan kita banggakan amalan kita. Saya lagi, sebesar apapun usaha kita untuk menunaikan hak Allah, kita tidak bisa dan belum bisa menunaikan hak Allah. Jangankan hak Allah, hak kedua orang tua saja kita belum bisa. Makanya disebutkan dalam hadis, seorang tidak bisa membalas la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu apa katanya, abdan fa'ataqah. Seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya sampai dia dapati orang tuanya jadi budak lalu dimerdekakan. Kira-kira kita bisa tidak dapati orang tua kita jadi budak padahal merdeka? Bisa nggak? Susah sekali, apalagi zaman sekarang. Orang merdeka tiba-tiba jadi budak. Nah, kita baru bisa balas jasa orang tua kita kalau kita dapati orang tua kita jadi budak. Merdeka kok jadi budak? Nah, itu sulit sekali kan? Kalau budak jadi merdeka, ini banyak. Tapi merdeka jadi budak itu bisa dibilang 99% mustahil. Ya, zaman sekarang ya. 90% mustahil ya. Kalau zaman dulu mungkin, tapi zaman sekarang nggak. Jadi nggak mungkin kita balas jasa orang tua itu. Kecuali kata Nabi, engkau dapati kedua orang tuamu jadi budak, lalu engkau merdekakan. Dan ini susah. Makanya ada seorang datang dari Khurasan ya, kepada Ibnu Umar, Yaman atau Khurasan. Datang, lalu dia haji sambil menggendong ibunya. Bayangkan, dari kampungnya ke Mekah itu berapa kilo itu, ribuan kilo itu. Nyampe Mekah, tawaf sambil gendong ibunya. Nah, selesai tawaf, si anak ini berkata kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, aturani jazaituha, menurutmu wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas jasa ibuku, membalas kebaikan ibuku? Maka jawaban Ibnu Umar, la wala bisafratin wahidah, tidak. Kamu belum balas jasa ibumu walaupun satu hembusan nafasnya ketika melahirkanmu. Jadi jangankan membalas jasanya ketika mencebokimu, menyusuimu, ketika memandikanmu, ketika ngasih makan kepadamu, ketika mengobati penyakitmu. Enggak, jangankan itu. Ketika melahirkan dia saja, melahirkan kamu saja, kamu belum bisa balas jasanya. Apalagi yang lebih dari itu. Nah, itu ya. Jadi jasa orang tua, hak orang tua sangat besar. Nah, itu aja kita belum bisa menunaikannya, apalagi hak Allah. Nah, kalau memang kita tidak bisa menunaikan hak orang tua secara sempurna, hak Allah secara sempurna, maka untuk apa kita membanggakan amalan kita? Nah, itu maksudnya ya. Ini bagus nih, Syekh Shalal Fauzan mengingatkan kita untuk selalu rendah hati ya, jangan membanggakan amalan kita. Nah, lalu kata Syekh ini, wa hadza fil iftikhar fi ma bainahu wa bainal khalq. Ini terkait membanggakan diri antara dirinya dengan makhluk, sesama manusia. Nih, saya nih, ini begini-begini. Nah, itu. Amma idza iftakhara bi a'malihi allati bainahu wa bainallah fa hadza asyad. Adapun jika dia membanggakan amalannya yang antara dirinya dengan Allah, maka ini lebih parah lagi. Ya, jadi kalau misalkan seorang membanggakan gini, maksudnya
Saya dulu pernah bantu orang ini aja sudah tercela. Jelas? Jadi seorang misalkan pernah bantu orang ini, dia orang yang kesulitan, dibanggakan. Saya pernah bantu si fulan gitu. Ini saja udah tercela, ya. Apalagi membanggakan kebaikannya, ibadahnya antara dia dengan Allah. Ini lebih parah lagi, ya. Dosanya lebih berat lagi. Kata Syekh, fahadha asyad. Ini lebih berat lagi, lebih parah lagi. Kenapa? Li'annahu yu'addi ilal i'jabi bil amal wa ila istiktsaril amal. Karena saudara kalau membanggakan ibadahnya kepada Allah, ini bisa menyebabkan dia kagum dengan amalannya, bangga dengan amalannya, dan menganggap banyak amalannya. Nah, kalau seorang sudah kagum dengan amalannya, merasa banyak amalannya, akhirnya apa? Wahadha yubtilul amal. Ini bisa membatalkan amalan kita. Nah, hati-hati nih. Orang yang suka membanggakan amalannya, gue udah pergi haji berapa kali seumur hidup gue. Nih gue udah umroh begini-begini. Nah, ini membanggakan amalannya di medsos. Nah, hati-hati nih. Yang seperti ini bisa membatalkan amalan, ya. Terus apa kewajiban seorang muslim kalau memang tidak boleh membanggakan amalannya? Kata Syekh sini, Shalal Fauzan, fal wajibu 'alal insan an ya'tabiru nafsahu muqassiran daiman wa abadan fi ma bainahu wa bainallah. Wa hadha wadih. Nah, kalau memang kita tidak boleh membanggakan amalan kita, apa kewajiban kita? Kata Syekh, yang wajib bagi seseorang yaitu menganggap dirinya selalu kurang dan senantiasa kurang selama-lamanya terkait hak dirinya, terkait antara dirinya dengan Allah. Dan ini jelas, ya. Wa fi ma bainahu wa bainal khalqi aidan. Begitu juga dia hendaknya selalu menganggap dirinya kurang dalam menunaikan hak antara dirinya dengan orang lain. Nah, ini yang seperti ini, ya. Jadi jangan selalu merasa saya udah menunaikan hak orang lain. Kenapa orang lain tidak menunaikan hak saya? Saya sudah berbuat baik kepada orang lain. Kenapa dia tidak berbuat baik kepada saya? Akhirnya dia berbuat baik supaya apa? Dapat balasan. Rugi orang seperti ini. Ngasih supaya orang balas. Ini, ya, ini nggak dapat pahala seperti ini, ya. Kita jangan seperti itu, ya. Memberi itu niatnya bukan supaya balik modal, jangan. Niat memberi, niatnya Allah, dapat pahala dari Allah. Misalkan kita mendidik seorang, memungut anak, misalnya anak terlantar, kita didik dia, dikasih makan, kasih jajan, sudah dewasa, ternyata dia bangkang frita, bersikap kurang ajar kepada kita. Maka pertanyaannya, apakah pahala kita hilang dengan sebab pembangkangan dia? Enggak, tetap makanan yang dia makan itu jadi pahala buat kita. Semua bantuan kita berikan kepada kita jadi pahala bagi kita. Maka itu udah tetap amalan kita. Jangan sampai kita batalkan dengan ucapan, kamu tidak tahu diri, sayalah yang menghidupkanmu, sayalah yang menanggung makanmu, sayalah menanggung ini. Udah batal semua pahala kita. Diungkit-ungkit pemberian, rugi. Kalaupun dia kurang ajar, ya sudah, urusan dia dengan Allah. Nggak usah kita mengungkit pemberian, ya. Ini tanda ikhlas tuh begitu, tidak mungkin pemberian. Jadi kalaupun anak ini misalnya kurang ajar, ya sudah, resiko dia akan berhadapan dengan Allah karena dia membalas kebaikan dengan keburukan, ya. Tapi kita sudah dapat pahala. Kalau misalkan anak ini kurang ajar sekalipun sudah dikasih apa? Dapat pahala. Dia mau baik kepada kita, alhamdulillah. Kalau tidak baik, urusan dia dengan Allah, ya. Nah, ini penting, ya. Selalu kita mengingat ikhlas, menjaga keikhlasan kita di hadapan Allah. Nah, lalu kata Syekh ini, kita kan disuruh selalu merasa diri kita kurang selama-lamanya dan seterusnya. Nah, kenapa memang kalau kita harus selalu merasa diri kita kurang? Kata Syekh di sini, fa innahu idza tabara nafsahu muqassiran hamalahu dzalika 'ala tawadhu' wa hamalahu dzalika ilal mazid minal khair. Nah, ini. Adapun kata Syekh, jika dia menganggap dirinya selalu kurang, jadi ketika kita selalu merasa kurang dalam menunaikan hak Allah, selalu kurang dalam menunaikan hak manusia, hak kedua orang tua, hak tetangga. Nah, kalau kita menganggap diri kita kurang, maka sikap tersebut akan mendorong kita untuk tawadhu. Tawadhu artinya apa? Rendah hati.
tidak sombong. Dan yang demikian juga kalau kita merasa kurang, itu akan mendorong kita untuk terus menambah apa? Amal, ya enggak? Tapi kalau kita merasa, oh saya udah menunaikan hak Allah, sudah menunaikan hak tetangga, hak orang tua, hak istri, hak anak, akhirnya apa? Merasa, untuk apa beramal? Saya udah sempurna kok. Nah ini bahayanya. Tapi kalau kita merasa kurang, akan bertambah amalan kita. Nah, lalu kata Syekh, amma idza i'tabara nafsahu mukammilan wa annahu qama bil wajib fa hadha yastad'i annahu yatawaqqaf an fi'lil khair wa yara annahu qad balagha an-nihayah fa yatawaqqafu an fi'lil khair. Adapun jika seseorang menganggap dirinya sudah sempurna menunaikan hak-hak tadi dan dia sudah menunaikan yang wajib, maka ini berkonsekuensi apa? Dia akan berhenti melakukan perbuatan baik, ya enggak? Karena dia udah banyak, saya udah sempurna, semua hak udah saya lakukan, udah buat apa melakukan kebaikan? Nah ini bahayanya nih. Dan dia juga akan menganggap dirinya sudah sampai puncak kebaikan, sehingga akhirnya apa? Tidak lagi melakukan perbuatan baik. Nah ini ya. Nah, maka kesimpulannya kata Syekh ini, wal hasil annal iftikhar la yanbaghi an yasdura min muslim wa innama huwa min af'alil jahiliyah. Membanggakan diri tidak pantas muncul dari seorang muslim. Sesungguhnya itu merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah, orang-orang di zaman kegelapan dan kebodohan. Maka jangan kita banggakan diri kita, amalan kita. Para ulama dahulu berkata, i'jabul mar'i binafsihi dalilun ala dha'fi aqlihi. Membanggakan seorang yang membanggakan dirinya, ketika seorang membanggakan dirinya, ini merupakan bukti yang menunjukkan lemahnya akalnya. Ketika seorang udah bangga, saya itu hebat gini, akalnya lemah nih. Ya, maka nggak boleh kita membanggakan diri kita, harus tawadhu, rendah hati. Nah, Syekh menyebutkan contoh dari nabi kita. Kata Syekh ini, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara annahu sayyidu waladi adam qala wala fakhr ma anna maqamahu hadza la yusawihi fihi ahad. Ya. Wa ma'a hadza qala wala fakhr nafa'an nafsil fakhr wa innama akhbara bidzalika min babit tahadduts bi ni'matillahi azza wa jalla wa syukri 'alaiha la min babil fakhr. Nah ini bagus nih. Nabi SAW tatkala menyebutkan bahwa beliau adalah pemimpin anak Adam. Jadi beliau dalam hadis pernah berkata di hadapan para sahabatnya bahwa saya adalah pemimpin anak Adam. Wal fakhr, tapi bukan untuk membanggakan. Ada hadisnya di sini Bapak, saya bacakan aja ya sebagai faidah. Hadisnya agak panjang. Ini hadisnya dalam Sunan Tirmidzi ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wal fakhr." Aku adalah sayyid. Sayyid artinya apa? Pemimpin anak Adam, yaitu pemimpin umat manusia di hari kiamat nanti, dan bukan untuk membanggakan. Dan di tanganku ada panji kemuliaan dan panji pujian, dan itu bukan untuk membanggakan. Dan tidaklah satupun nabi hari itu, Adam dan setelahnya, kecuali di bawah panjiku. Dan aku adalah orang yang pertama kali kuburan dibukakan, yaitu pertama kali dibangkitkan, dan itu bukan untuk membanggakan. Lihat, Nabi menyebutkan beberapa keutamaan. Pertama, beliau pemimpin umat manusia, ya kan? Tapi Nabi menyatakan bukan untuk dibanggakan. Kedua, Nabi menyatakan di tanganku panji pujian, kemuliaan, tapi bukan untuk dibanggakan. Lihat tuh. Dan semua Nabi dari Adam sampai di bawahnya di bawah panjiku, bayangkan. Dan itu bukan untuk dibanggakan. Dan aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur, dan itu bukan untuk dibanggakan. Lihat, beliau punya sesuatu yang dibanggakan, tapi beliau tidak membanggakannya. Iya tidak? Nah, kata Syekh di sini kan, ketika Nabi menyatakan bahwa aku adalah pemimpin umat manusia, beliau menyatakan dan bukan untuk dibanggakan. Padahal kedudukan beliau ketika itu tidak ada satupun orang yang menyaingi beliau. Ya tidak? Apa ada orang yang posisinya seperti Nabi? Gak ada. Beliau pemimpin tertinggi ketika itu, pemimpin paling tinggi umat manusia. Tapi walaupun begitu, beliau menyatakan ini bukan untuk dibanggakan.
Nah, padahal pantas untuk dibanggakan, iya nggak? Nggak ada lagi kebanggaan yang lebih besar daripada kebanggaan menjadi pemimpin. Kalau kita jadi pemimpin dusun aja udah, Masya Allah. Pemimpin desa udah bangganya luar biasa, camat gitu kan. Nah, Nabi ini pemimpin umat manusia, bayangkan. Kalau kita baru dapat jabatan sedikit aja udah bangganya luar biasa kan. Padahal lingkupnya cuman sempit, itu aja udah bangga luar biasa. Nah, kalau Nabi umat manusia seluruhnya. Tapi walaupun begitu beliau menyatakan wala fakhar, dan itu bukan untuk dibanggakan. Nah, Nabi meniadakan dari dirinya mau sikap membanggakan diri. Terus kenapa Nabi menyebutkan tadi kira-kira? Kira-kira bagaimana Bapak? Kenapa Nabi menyebutkan tadi? Kata Syekh, Nabi menyebutkan tadi, aku adalah pemimpin umat manusia, aku adalah yang di tanganku ada panji kemuliaan, dan Nabi semuanya dari dulu sampai terakhir di bawah panjiku, dan aku orang yang pertama kali keluar dari kubur. Kenapa Nabi menyebutkan demikian? Kata Syekh, itu dalam rangka menyebutkan nikmat Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, bukan untuk membanggakan diri. Maka kalau kita menyebutkan nikmat dalam rangka, oh ini nikmat Allah, nggak masalah. Tapi ini juga harus hati-hati. Kalau Nabi ketika menyebutkan ini, hati beliau tidak goyah, tetap rendah hati. Tapi kalau kita seringnya, bagaimana? Pertama tujuannya, saya nyebutkan untuk sebagai bentuk syukurku saya kepada Allah, tapi dalam hati selir ada perasaan nikmat nyebutkan itu. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana seharusnya? Hentikan, nggak usah diceritakan, ya, karena hati kita itu lemah, mudah terbuai oleh bisikan syaitan. Sehingga akhirnya apa? Pertama kita nyebutkan kelebihan kita dalam rangka menyebutkan nikmat Allah, bersyukur pada Allah, tapi dibisikkan syaitan akhirnya apa? Timbul perasaan bangga. Jelas ya, nggak boleh. Sama seperti ini. Kenapa dalam Islam itu kita dilarang mengumbar aib kita, walaupun sudah tobat? Jadi kita dulunya maksiat, lalu nggak perlu kita ceritakan ke jamaah, saya dulu pernah berzina dengan ini, saya pernah membunuh orang ini, lalu saya masuk penjara. Nggak perlu disebutkan, walaupun niatnya apa? Memberikan pelajaran kepada jamaah, kan supaya mereka sadar. Tapi jangan, itu aib ditutup, nggak boleh dibongkar. Terus kedua, ketika menceritakan aib, itu kan aib itu satu yang disembunyikan kan, harus kita merasa malu kan. Nah, tapi ketika diceritakan, iblis membisikkan, hebat kamu keren, kamu sudah bunuh orang. Coba, nggak ada orang bunuh orang sini. Akhirnya apa? Yang tadinya niatnya untuk membuat orang sadar dari maksiat, malah dia jadi merasa bangga dengan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau udah begitu nggak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ya, kita harus cerdas ya. Jadi untuk mengajak orang sadar juga butuh ilmu, bukan cuma butuh perasaan, semangat dan semacamnya. Ya, mungkin itu saja. Nah, berarti selesai dari masalah jahiliyah yang ke-92. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-93. Apa itu? Kata Syekh sini, anna ta'assubal insan li ta'ifatihi 'alal haqq wal batil amrun la budda minhu 'indahum fa dzakarallahu fihi ma dzakar. Ta'assub, fanatik buta seorang kepada kelompoknya, baik benar maupun batil, ini perkara yang seharusnya dilakukan seseorang menurut masyarakat jahiliyah. Jadi orang jahiliyah berpendapat seorang tuh harus fanatik kepada kelompoknya, sukunya, walaupun sukunya benar atau salah. Ini perkara yang seharusnya ada pada seorang. Ini menurut siapa? Orang-orang jahiliyah. Maka ini perkara jahiliyah yang tercela yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.